Seorang pria secara tak terduga mendapatkan kemampuan melihat menembus benda. Tapi dia tidak memikirkan bagaimana cara menggunakannya untuk menaklukkan. Justru malah diam-diam mengagumi wanita cantik. Demi melihat lebih banyak wanita cantik berkualitas, dia sengaja menyamar menjadi pengantar makanan. Berkeliaran di villa-villa mewah untuk mengantar makanan. Saat dia melihat banyak sepatu hak tinggi di dalam rumah, hatinya sangat berdebar-debar. Namun saat itu juga, dia tidak sengaja menginjak sesuatu dan terjatuh. Lalu tanpa sengaja tersengat listrik dan kehilangan kesadaran. Ketika dia bangun, dia mendapati dua wanita cantik berdiri di depannya. Dia segera mengaktifkan kemampuan melihat tembus pandang. Untungnya, kemampuannya tidak hilang. Yang lebih mengejutkannya lagi, dia sepertinya juga bisa meramalkan kejadian di masa depan. Ini membuat sudut bibirnya lebih sulit ditekan daripada Aka. Saat itu wanita cantik itu untuk mengganti kerugian pria, memberikan 100.000 sebagai tanda permintaan maaf. Membuatnya bingung. Tak disangka di dunia ini masih ada hal baik seperti ini. Tapi kemudian, otaknya tiba-tiba teringat kata-kata CEO saat berenang, dan hampir tenggelam. Dia buru-buru bertanya kepada presiden apakah dia berencana untuk berenang. Menegurnya agar selalu berhati-hati. Namun asisten perempuan itu menganggap dia mengigau. Karena presiden dulunya adalah juara renang Jerman. Dia juga curiga anak muda miskin itu menginginkan lebih banyak uang. Pembicaraan sampai pada titik ini. Pria itu hanya bisa pasrah. Galak sekali. Bahkan pakaian dalamnya pun tidak kupakai. Bagaimana dia tahu aku tidak memakai pakaian dalam? Pria itu baru saja melangkah keluar pintu. Uang tunai 100.000 secara tidak sengaja jatuh ke tanah dari tangannya. Dia baru saja mengambil uang 100.000 itu. Saat itu, dia mendongak dan melihat dua wanita cantik jelita berjalan ke arahnya. Pria yang memiliki kemampuan melihat tembus pandang. Bagaimana bisa menahan godaan seperti ini? Darah hidungnya langsung keluar. Dia takut jika terus begini akan mati di tempat. Dia buru-buru berpura-pura tidak apa-apa dan menyuruh kedua wanita cantik itu pergi. Pada saat yang sama, presiden wanita itu sedang bersiap untuk berenang. Dia mengabaikan peringatan pria itu. Dia langsung menceburkan diri ke kolam renang. Namun ketika ia hendak naik ke tepi, kakinya tiba-tiba kram. Tubuhnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke belakang. Nyaris tenggelam di kolam renang. Untungnya asisten wanita itu segera menyadari dan melompat ke kolam untuk menyelamatkan CEO wanita itu. Setelah mengalami pengalaman nyaris menghadapi maut, CEO wanita itu baru mulai percaya. Pria itu memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, dan segera meminta asistennya untuk mengumpulkan informasi tentangnya, berniat untuk berterima kasih secara langsung kepadanya. Saat itu juga pria itu kembali ke rumah. Meskipun terhalang dinding, tetapi dia masih bisa melihat pakaian teman sekamarnya yang minim. Hal itu membuat hidungnya, yang baru saja berhenti berdarah, kembali mengeluarkan darah. Untungnya, teman sekamarnya tidak menyadari adanya keanehan. Justru dia khawatir dengan kondisi tubuhnya, dan menawarkan untuk melakukan siaran langsung demi menghasilkan uang untuk membantu membayar sewa. Pria itu merasa sangat hangat setelah mendengarnya. Untuk pertama kalinya, ia terpikir untuk memanfaatkan kemampuan melihat tembus pandang untuk menghasilkan uang. Saat ia merencanakan kemana harus pergi untuk mendapatkan uang, di dalam pikirannya, tiba-tiba muncul kilasan bayangan teman sekamarnya yang diintimidasi. Dia buru-buru memberitahu teman sekamarnya, tapi teman sekamarnya menganggap dia berlebihan. Ia langsung berganti pakaian untuk siaran langsung, tanpa ia sadari bahaya sedang mendekat. Saat ia selesai mandi dan hendak beristirahat, tiba-tiba muncul seorang pria di rumahnya. Kakasu, aku hampir mati takut. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terima kasih. Kami sudah mengerti situasinya. Tunggu pemberitahuan selanjutnya ya. Ternyata ini bukan yang pertama kalinya baginya. Dia ternyata melakukannya secara diam-diam, tapi dia cukup gemuk juga. Kakasu, bagaimana kau tahu dia akan datang? Apakah kau pernah bertemu dia sebelumnya? Tentu saja tidak. Seandainya aku sudah bertemu dia sebelumnya, apakah aku masih akan bertemu dia sekarang? Lulu, seandainya aku bilang padamu bahwa aku bisa melihat masa depan, bahkan bisa melihatmu tanpa busana dengan kemampuan melihat menembus benda, apakah kau akan mempercayaiku? Aku percaya. Aku tidak percaya omong kosongmu. Jangan ngomong yang tidak-tidak. Kalau kamu memang sekuat itu, fokuslah untuk menghasilkan banyak uang dan beli rumah yang besar. Jadi kamu tidak perlu lagi tinggal di kontrakan yang keamanannya buruk. Tenang saja. Sekarang aku punya jalan pintas menuju kekayaan. Sebentar lagi akan menghasilkan banyak uang. Pergi. Sekarang kau menghasilkan banyak uang. Menjual rumah baru. Menyombongkan diri ya. Aku hanya ingin melihat bagaimana kau menghasilkan banyak uang. Lihat milikmu, garis karirnya panjang sekali. Ya ampun, jijik. Haha, aku serius loh haha.
Bos, saya mau beli. Kau lihat apa? Cowok murahan seperti apa yang pernah bertemu wanita cantik? Aduh, maaf ya. Bos, saya mau beli tiket lotre. Kaksu, maksudmu menghasilkan uang itu dengan membeli tiket lotre? Sabar dong. Nanti saja. Tunggu menghitung uangnya. Pernah lihat orang mengumbar janji? Belum pernah lihat yang sehebat ini. Sekarang tingkat memikat wanita sudah serendah ini ya. Aduh, memalukan kaum pria. Lebih baik beli lotre saja. Banyak sekali pengeluaranmu. Beri aku 5 lembar yang termurah. Aduh, beberapa rupiah ini membuatmu kehilangan aura ratusan ribu. Untuk mendapatkan beberapa rupiah ini, kau harus mengantar banyak sekali makanan. Aku menyarankanmu, lebih baik hemat saja uangmu. Aku ingin memilih sendiri. Baiklah, 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 baiklah. Kau pilih sendiri. Kau pilih sendiri. Aduh, kau benar-benar menganggap dirimu sebagai orang penting. Ambilkan untukku. Hei, jangan mengambil semua hadiah utama ya. Hei, Kaksu memenangkan 10 yuan. Kak, kau sudah bangun dan mendapatkan kembali modalmu. Ya, hanya sedikit keberuntungan saja. Hari ini akan kuperlihatkan padamu betapa bagusnya keberuntunganku. Menang lagi, 7 kakak. Kita berdua bertemu lagi. Aku akan lihat. Benarkah? Menang lagi 3.000. 3.000 lagi. Aku tidak percaya kau bisa terus menang. Aduh, bos. 2 lembar yang tersisa ini, 1 5.000. 1 8.000. Lihat baik-baik ya, aku tidak hanya balik modal, tapi malah mendapat 17.000. Ini luar biasa, kami ambil semuanya. Memang sedang beruntung ya. Hebat juga kamu, baru kalian tahu. Ya, Kakaksu kita selalu hebat. Buatlah permintaan, masih ada yang lebih hebat lagi. Bos, berikan saya 5 lembar lotre termahal yang Anda punya. Nah, kau tidak salah lihat. Ya, ini adalah lotre dengan hadiah 50 miliar. Peluang menangnya 1/10.000. Kau sudah yakin? Berhentilah saat keadaan baik. Mana mungkin selalu beruntung. Jangan sampai nanti uang kemenangan lebih dari 10.000 itu juga kamu rugikan lagi. Hadiah utamanya sampai 1 juta kan? Nah, dengan sifatmu itu, kau masih mau menang 1 juta? Aduh, kamu benar. Aku, tuan muda ini, sudah bosan memainkan lagu murahan ini. Seperti mendapatkan 1 juta. Aku ingin memilih sendiri. Dahimu tidak besar, tapi mulutmu besar sekali. Kau bahkan untuk menyewa sepeda pun harus pakai cicilan. Brengsek yang masih mencicil itu, masih ingin memenangkan 1 juta? Apakah kau pantas mendapatkan ini? Berikan, berikan, berikan. Ambil saja. Kalau begitu, saksikanlah dengan baik bagaimana aku, si orang biasa ini, bersikap begitu besar hati. Tunggu. Chenlu, beberapa kartu ini kau yang menggaruk. Tidak, tidak boleh. Hoki saya buruk. Tidak apa-apa. Tenang saja dan gosok dengan berani. Anak ini begitu percaya diri. Jangan-jangan dia punya mata yang bisa melihat tembus pandang, bisa melihat nomor lotre yang akan menang. Tidak mungkin. Dia hanya kucing yang beruntung bertemu tikus mati. Kebetulan saja. Jangan sampai mengira dia adalah Sun Gokong. Menang. 1 juta. 1 juta. Menang. Memangnya bisa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Chenlu melanjutkan. Menang 3.000. Lagi. Menang 3.000. Menang lagi 1 juta. Semua kena. Total 5 juta. Aku jenius. Tuhan, kau hebat. Dasar apa? Dasar apa semua hadiah utama diambil mereka? Nah, kalau kamu sehebat itu, prediksikan siapa yang menang dan kalah dalam pertandingan ini. Aku bilang kalian berdua kepalanya kemasukan air. Ya, dia hanya beruntung memenangkan 2 lotre saja.
Kalian benar-benar menganggapnya penting? Mungkin lebih baik bertanya pada anjing di pinggir jalan daripada padanya. Dia hanyalah seorang pengantar makanan yang tidak berguna. Sepanjang hari sibuk seperti anjing. Bahkan berani memprediksi Piala Dunia. Dia benar-benar mengada-ada. Aku tidak hanya bisa memprediksi siapa yang menang dan kalah. Aku juga bisa memprediksi siapa juara Piala Dunia kali ini. Hahaha. Aduh, nak. Kau menang 2 lotre saja sudah sangat sombong. Ya? Juara Piala Dunia, ku beritahu kau, kau hanya perlu menebak menang kalah dan skor pertandingan ini, maka akan kuberikan hadiah 2 kali lipat untukmu. Dan aku juga akan menjadi. Ini kau yang bilang. Ya, aku yang bilang. Tapi kita harus bicara jujur di depan. Kalau kau salah tebak, bahkan sedikit saja salah skornya, semua tiket lotre sebelumnya. Bos, kok kamu seperti ini sih? Janji adalah janji, makan ya makan. Bagaimana kau bisa meminta seperti itu? HMPH, aku juga tidak memaksanya, kan? Berani atau tidaknya bertaruh, itu tergantung apakah dia punya nyali. Kurasa, cowok miskin ini tidak berani bertaruh sebesar itu. Uang yang dia dapatkan tadi, cukup untuk menghidupi dia seumur hidup. Kalau kamu menang 1 juta, hari ini aku akan pulang bersamamu. Mau diapakan terserah kamu. Sudahlah, Kakasu, jangan berisik. Aku bertaruh dengan kalian, jangan khawatirkan Kakasu. Hari ini aku ingin mereka kalah dengan mengakui kekalahan mereka. Pertandingan ini seharusnya berakhir pukul 11. Skornya seharusnya 0-7. Tim China kalah. Ya, apa 0-7? Hahaha. Kau tertawa apa, nak? Kau mengerti sepak bola atau tidak? 0-7. Ingat ya, skor tertinggi dalam tebak skor sepak bola cuma 6 gol. Iya, nak, aku sudah dewasa. Sudah pernah nonton pertandingan sepak bola nasional. Tapi sepak bola bukan bola basket. Meskipun memasukkan 11 ekor babi ke lapangan, tidak mungkin skornya 0-7. Apalagi lawannya tim Jepang. Tadinya kukira kamu pandai meramal. Sekarang kurasa semua ramalanmu sebelumnya hanya keberuntungan. Ya, kurasa mereka sepertinya ada benarnya juga. Bagaimana kalau kita tidak berjudi saja? Kalau kalah, 5 juta sebelumnya akan hilang semua. Meskipun aku juga tidak begitu percaya, tapi itu tidak salah. Bahkan, waktu berakhirnya pertandingan, sedetik pun tidak berlalu. Aduh, nak. Sampai sekarang kau masih saja bermasalah? Kau benar-benar mengira keberuntunganmu akan terus berlanjut? Masih ada 2 menit lagi. Ku beritahu kau, nanti saat waktunya tiba, aku akan langsung menyalakan televisi untuk menonton pertandingan. Kita lihat bagaimana kau mati. Ah, dia tidak mungkin lagi. Kakasu, bagaimana ini? Aku sedikit gugup. Ada apa yang perlu dikhawatirkan? Kakasuku ini pandai meramal. Segera pukul 11. Tunggu sampai waktunya tiba. Kita berdua pasti bisa memenangkan taruhan dan menghasilkan banyak uang. Benar. Jangan tegang. Percayalah pada Kakasu. Prediksi Kakasu pasti tidak akan salah. Tinggal 5 detik lagi sampai pukul 11. Cepat nyalakan televisi untuk melihat hasil pertandingan. Itu aku. Luar biasa, luar biasa. 0-7, benar-benar 0-7. Kakak 7 menang, hebat sekali. Bagaimana mungkin? Bagaimana? Bos baru saja bertaruh. Katanya kalau kalah harus memanggil apa ya? Panggil kakek, panggil. Hei, aku bantu kamu ya. Ini hasil pertandingan ini sudah diketahui Land Rover sejak lama. Hampir saja curang. Semua lotre itu curang, bos. Ini jelas siaran langsung. Coba nyalakan TV lagi. Bagaimana kau bisa mengingkari ini? Kau ini bos yang tidak masuk akal. Iya, kami semua orang sungguhan. Cepat nyalakan TV. Lihat TV. Lihat TV apa? Lihat TV apa? Mau nonton? Pulang saja. Nonton sendiri. Pergi. 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 Jangan ganggu aku berjualan. Pergi. 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 Pak bos, Anda mau bertindak curang? Kau mencuri tiket hadiahku. Banyak orang melihatmu melakukan ini. Itu melanggar peraturan. Hei, nak, kau tahu ini kekuatan apa? Ini adalah properti di bawah naungan grup Jinding. Aku tidak menyuruhmu. Ya, biaya kematian ini sulit ditanggung. Kakak akan membuatmu menyesal sampai tak bisa jalan. Grup Jinding. Xia Qianyu sudah cukup mati. HMPH, kalau begitu,
Kau tidak bisa menentukannya. Pencuri kecil, kau tidak mungkin mengatakan bahwa bahkan Direktur Xia pun harus menurut kepadamu, kan? Kau benar. Aku adalah orang yang menyelamatkan hidup Xia Qianyu. Jika dia tahu kau berani mengurangi bonusku, kau tidak akan punya akhir yang baik. Hahaha. Sudahlah. Jangan bermimpi. Bagaimana mungkin aku bertemu orang sepertimu di tempat seperti ini? Bagaimana mungkin aku membantumu? Ya sudah, cepat sana pergi. Pergi, pergi, pergi. Siapa yang kau suruh pergi? Hah? Aku ingin tahu siapa yang merusak reputasi perusahaan kami. Grup Golden Pinnacle. Aduh. Tuan Xia. Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Karyawan grup Golden Pinnacle kami. Kapan menjadi perampok? Aduh, Tuan Xia, Anda salah paham. Anak ini, dia sengaja membuat keributan di sini. Dia hanyalah pengantar makanan yang menjijikkan. Tidak tahu menggunakan cara apa. Menipu 5 juta di sini. Aku curiga dia sengaja menggunakan ilusi untuk menipu uang perusahaan kita. Apakah kau punya bukti? Buktinya tidak ada. Tanpa bukti kau berani mengambil kesimpulan? Apa? Perusahaan ini tidak membutuhkan karyawan seperti kau yang bertindak semena-mena. Kau dipecat. Pergi ke bagian keuangan untuk menyelesaikan gaji. Cepat pergi. Direktur Xia. Aduh, maafkan saya. Direktur Xia. Aduh, saya tidak tahu. Direktur Xia. Tuan Wang, maaf. Ini urusan manajemen grup kami yang membuat Anda difitnah. Direktur Xia. Anda pasti tidak sengaja datang jauh-jauh. Benar. Saya datang khusus untuk meminta maaf atas kesopanan saya yang kurang baik sebelumnya. Berkat pengingatmu, kalau tidak, aku mungkin sudah tenggelam dan dikerjai oleh Kaisar. Ini 10 juta. 5 juta diantaranya adalah hadiah lotremu. 5 juta sisanya adalah uang terima kasih dariku. Ini kartu untukmu. Omong kosong adalah omong kosong. Aku juga bisa menyewa rumah besar. 5 juta bisa membeli villa. Tuan Xia, hal-hal terkait rapat kali ini sudah saya siapkan. Apakah masih sesuai rencana? Sesuai rencana saja. Baik. Tuan Xia, nanti saat Anda pulang, jangan sampai melewati Jalan Chanshan. Mengapa? Karena di Jalan Chanshan akan ada sebuah truk besar. Remnya belum. Nanti. Maaf ya. Halo. Aku lupa. Maaf. Maaf. Aku minta maaf. Aku akan segera ke sana untuk kencan buta. Pak Xia, ingat ya, jangan sekali-kali mengambil jalan pintas. Ingat ya. Pasangan kencan buta saya. Halo, cantik. Saya diperkenalkan oleh Kak Zhang. Nama saya Wang. Jadi kamu pasangan kencan buta yang diperkenalkan Kak Zhang? Ya, kualitas di pasar kencan buta sekarang ini benar-benar buruk. Cowok murahan macam apa saja ikut kencan buta. Seandainya aku tahu kau, aku tidak akan datang. Buang-buang waktu. Sudah datang juga, sekurang-kurangnya kenali dululah. Beri pertanggungjawaban pada perantara. Lepaskan tanganmu yang kotor itu. Pertanggungjawaban apa pertanggungjawabannya? Kau ini pengantar makanan yang menjijikkan. Sama sekali tidak pantas punya pasangan. Orang sepertimu. Bahkan yang jelek pun aku tidak mau. Ada apa? Ngomong apa sih kau? Kau ini pria miskin yang menjijikkan. Dengan apa kau berani bicara padaku? Kalau tidak salah tebakanku, kau hari ini tidak pakai bra. Karena terburu-buru ingin masuk hotel dengan seorang pria tua, kan? Jangan fitnah aku. Siapa bilang aku tidak pakai bra? Tuan Xia, kita masih lewat Jalan Chanshan. Ya, minggir. Ada berita terbaru. Jalan Chanshan baru saja terjadi kecelakaan. Truk barang mengalami remblong dan menabrak 4 mobil kecil, menyebabkan 8 orang meninggal. Benar-benar seperti yang dia katakan. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk meramal masa depan. Segera putar balik dan cari Wang Su. Cepat putar balik. Aku menuduhmu. Pagi harinya masih bermesraan dengan bos penjual lotre. Siang harinya langsung pergi ke hotel dengan pria tua itu. Kau memang tidak pernah menganggur sedetik pun. Ya, kau ini pria murahan. Diam.
Terungkap kebenarannya bahwa dia dihina, tidak bisa membantah lalu langsung memukul orang. Tuan Xia, bagaimana Anda bisa datang? Manajernya ada di mana? Tuan Xia, orang ini menghina tamu kita. Moralnya buruk, berkelakuan buruk, menghukumnya dengan larangan permanen dari tempat kami. Dasar apa? Dia bicara tentang saya. Lepaskan aku. Maaf, Tuan Wang. Saya minta maaf lagi. Kopi ini saya yang traktir. Anda terlalu baik. Saya tahu Tuan Wang. Bapak memiliki kemampuan luar biasa. Besok malam ada acara lelang batu giok. Saya ingin meminta Tuan Wang untuk datang dan membantu saya melihat-lihat di sana. Apakah Bapak bisa datang ke acara lelang batu giok? Dipersilakan untuk batu mentah terakhir. Harga awal 5 juta. Harta karun seperti ini tidak ada yang mau. Membelinya pasti akan menghasilkan kekayaan besar. Dengan senang hati. Wah, banyak sekali barang pameran yang indah. Banyak sekali wanita cantik. Ini benar-benar hukuman mati publik untukku. Kakasu, 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 cepat lihat. Bambu itu sangat indah. Mas ganteng. Layar giok ini sangat cantik. Bukankah kau bilang akan memberiku hadiah? Saya rasa yang ini bagus. Cowok murahan itu datang lagi. Kemanapun aku pergi, selalu bertemu denganmu. Cowok murahan, hantu yang tak mau pergi. Ngapain kau kesini? Kaulah yang hantu tak mau pergi. Kemana-mana ada kau. Aduh, baru setengah hari tidak bertemu. Sudah ganti cowok lagi. Kau ini memang murah sekali. Kau. Satpam di mana? Usir orang ini. Lihatlah dengan matamu sendiri. Kami diundang. Lihat undangannya. Undangan, itu tidak berarti apa-apa. Aku pacar manajer tempat ini. Satpam, orang ini mencuri. Tangkap dia untukku. Apa yang kalian lakukan, Komandan? Sayang, kau akhirnya datang. Ada apa? Jiao sayang, orang brengsek ini terus menempel padaku. Dia juga memalsukan undangan. Ingin masuk untuk mencuri, tapi untungnya aku memergokinya sebelum berhasil mencuri. Tadi aku sudah menyuruh satpam untuk menangkap mereka berdua. Dia masih berani bersikap arogan di sini. Orang-orang jadi takut. Jangan sok penting, siapa yang akan terus bergantung padamu? Kau tidak pernah bercermin. Ya, sedikit saja kesadaran diri. Oke, berani mencuri di lelang Longdu. Kurasa kau ingin mati, ya? Jangan takut, sayang, hari ini. Selama aku ada, tidak ada yang berani mengganggumu. Sayang, kau sangat tampan. Kau berani mencuri koleksi Dragon City Group. Aku akan membongkar tubuhmu menjadi bagian-bagian dan menjualnya. Kau bahkan tidak akan mampu membayarnya. Jangan menuduh orang sembarangan. Ya, aku mencuri apa? Aku hanya mengambil gelang giok dari lemari itu. Kau tadi di sana bersembunyi-sembunyi. Bukan ingin mencuri. Lalu ingin melakukan apa? Untungnya aku melihatnya. Kalau tidak, pasti sudah kau curi. Tapi karena kita sudah pernah bertemu, aku bisa memberimu kesempatan. Kesempatan apa? Berlututlah dan jilat bersih sepatuku. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membantumu memohon belas kasihan. Aku akan membiarkanmu tetap utuh. Satu pasang sepatu saja tidak cukup. Kurasa, kau harus membersihkan semua sepatu yang kami bawa. Semua harus bersih. Hahaha, masih bengong ngapain sih? Sampah. Kalau masih waras, cepat berlutut dan jilat sepatu kami. Cepat ke sini, sampah yang hina. Hei, kalian keterlaluan. Seharusnya kalian yang jilat sepatu. Kalian ingin mati. Ya, berani sekali melawan manajer. Bahkan sampai menyuruh manajer jilat sepatu. Kalian mau mati? Kau mengada-ada, ya? Bahkan meneleponku. Ingin membunuhku. Kita lihat siapa yang berani bertindak. Oh, bukankah ini Tuan Xia? Tuan Xia, kalian sedang apa? Tuan Xia, orang ini sering mencuri di desa kita. Mencurinya gagal, bahkan ingin menyuap saya. Suapnya gagal. Lalu dia memfitnah saya. Saya sedang berencana untuk memberi pelajaran yang setimpal atas omong kosongnya. Jelas-jelas kamu yang memfitnah orang baik. Tuan Xia, saya akan diundang olehmu. Ini perlakuanmu padaku. Dia bahkan merampas ponselku. HMPH, dan Tuan Xia mengundangmu. Menurutku, kau ingin mati. Tuan Xia, kenapa kau memukulku? Memang aku memukulmu. Kau tahu dia siapa? Bukankah dia hanya pengantar makanan? Cowok murahan, dia adalah tamu yang kundang khusus. Tuan besar batu giok yang teguh, sekaligus asisten presiden di grup klasik saya.
Kakasu, sejak kapan kau menjadi asisten presiden di grup Jinding? Ini surat pengangkatannya. Yu cepat sekali bertindak di musim panas ini. Jangan bilang ini kekasihnya. HMPH, kau rela merendahkan diri menjadi hadiah orang lain. Jangan sembarangan menebak-nebak orang lain. Ya, kembalikan handphonenya padanya. Apakah kau mau aku telepon Tuan Fang kalian? Jangan, 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 jangan. Ada apa? Selamat siang, Tuan Xia. Selamat datang di ruang pertemuan kami. Beraninya kamu, berani sekali mempermalukan asisten saya di depan umum. Tuan Wang, saya salah. Ampunilah saya benar-benar tidak tahu. Saya salah. Ampunilah saya, kau bukannya menyesali kesalahanmu. Kau tahu bahwa kau akan segera celaka. Kakasu benar, sekarang kau menyesal, sudah terlambat, panggil polisi. Bawa dia ke kantor polisi. Dia juga orang yang tidak berguna. Singkirkan kau. Ampuni saya, Tuan Fang. Saya pasti akan berubah. Ampuni saya, lepaskan dia, kita pergi. Bagaimana ini? Bagaimana lagi? Yang Mulia Kaisar, kau kenal aku? Anda lupa ya? Kita pernah bertemu sebelumnya, di pesta ulang tahun Tuan Li. Loh, kau ini. Anda hari ini datang untuk ikut lelang ya? Ya, kalau begitu ajak saya ikut, ya. Pergi. Tuan Xia, Anda juga datang? Nanti, kalau kau suka batu manapun, katakan padaku, aku akan membelinya untukmu. Tidak perlu Yang Mulia, repot-repot, aku mampu membeli sendiri apa yang kusuka. Memiliki uang, harus pandai membelanjakannya juga. Giok dan barang-barang seperti ini tidak bisa dibeli sembarangan. Kalian wanita tidak mengerti ini. Nanti aku akan mengirim seseorang untuk mengantarmu. Bicara seolah-olah kau sangat mengerti. Orang miskin macam apa ini? Kau berani menyela pembicaraanku? Dia itu hanya pengantar makanan murahan. Jangan hiraukan dia. Pengantar makanan, lihatlah dirimu sendiri. Siapa dirimu sebenarnya? Berani datang ke tempat seperti ini. Ada apa dengan kurir? Siapapun yang masuk pintu ini, semua adalah peserta lelang. Sikapnya cukup percaya diri. Tunggu sebentar, nanti habis-habisan untuk membeli batu rusak di jamban. Pulang nanti kau akan tahu kemampuanmu sendiri. Nanti belum tentu siapa yang akan membeli batu rusak itu. Selamat datang semuanya di ruang lelang batu mentah kami. Silakan duduk semuanya. Pertama, batu mentah pertama kami, harga awal 100.000. Aku pergi, penting sekali ini. 200.000. 500.000, Tuan Xia. Kenapa Anda mengangkat papan penawaran? Itu batu yang tidak rata, bukan batu yang buruk. Batu yang buruk, lalu kenapa tadi reaksimu seperti itu? Aku salah lihat tadi. Lain kali aku akan menyuruhmu mengangkat papan penanda harga. Jelaskan lagi kalau mau mengangkat papan penanda harga. Baiklah. HMPH, selamat kepada Yang Mulia Kaisar yang telah memenangkan batu mentahnya. Xia menyukainya. Nanti setelah selesai aku antar kamu. Tidak perlu repot-repot. Berikutnya adalah batu giok mentah kedua kita. Harga awal 1 juta. Ini masih bisa. Bisa menghasilkan 100 hingga 200 juta, 1,1 juta, 1,2 juta, 1,5 juta, 2,5 juta. Jangan berebut denganku, kau tidak bisa mengalahkan saya. Jangan sampai terlalu tinggi. Batu itu tidak akan seharga itu lagi. Teman-teman baik-baik saja. 2.500.000 sekali, 2.500.000 dua kali, 2.500.000 tiga kali. Terjual. Selamat Yang Mulia. 2.500.000 yuan. Berbalik untung 3 juta yuan. Selamat. Berikutnya, kita tampilkan batu pertama kita. Harga awal 3 juta. Batu ini memang batu yang buruk. Bos muda menawar 5 juta. Bagaimana dengan Yang Mulia? Kalau sudah sujud, tidak berani menawar lagi. Ini tidak sesuai dengan pamer kekayaanmu barusan. Hartamu tidak sebesar yang kau katakan. Aduh, kalau memang tidak punya uang, jangan suka menjanjikan orang. Mau memberi hadiah 10 juta. Berani kau? Jelaskan sekarang.
Ternyata yang kau katakan tadi, kaulah yang membeli batu buruk di toilet itu. Yang Mulia Kaisar adalah orang suruhan mereka. Kau pikir aku tidak tahu? Silakan, batu asli terakhir. Harga awal 5 juta. Yang Mulia Kaisar, ini adalah batu giok raja. Berani menawar? Siapa yang berani menawar denganmu? Kalau begitu, kami tidak akan sungkan. 6 juta orang miskin. Berani ikut? Tuan Xia, berapapun uang yang dia keluarkan, tawaranmu harus selalu lebih tinggi 10.000 darinya. Pukul 6 lewat 1 juta, 7 juta. Pukul 7 lewat 1 juta. Hai Yang Mulia, mereka menggunakan taktik memancing. Mereka ingin menaikkan harga. Biarlah batu itu tetap ada di tangan kita. Tadi kita sudah ditipu sekali oleh mereka. Kita tidak boleh tertipu lagi. Batu ini diperkirakan tidak akan menghasilkan sesuatu yang bagus juga. Biar saja mereka yang membukanya. Nanti kita lihat bagaimana dia masih berani bersikap sombong. Yang Mulia, sudah pukul 7 lewat 1. Ikut atau tidak? Aku ini orang kaya, tapi bukan berarti bodoh. 7 juta ini untuk membeli batu rusak. Kuberikan padamu saja. Nanti akan kulihat bagaimana kalian menangis. Xia Qianyu, kau setidaknya seorang CEO. Kau bisa diatur oleh seorang pria miskin. 7 juta lenyap begitu saja. Kamu akan menyesal sampai mati. Jangan bilang 7 juta. Meskipun 700 juta pun aku rela. Orang-orangku, aku percaya pada mereka. Jadi, aku tidak akan merepotkan kalian. Nanti setelah dibuka, akan membuat kalian silau. Jadi, mari kita lihat apakah batu ini sepadan dengan harganya. Pengantar makanan, bukankah kau sangat yakin bahwa batu ini adalah bahan bagus? Berani bertaruh denganku? Bagaimana bertaruhnya? Jika batu ini dibuka dan nilainya tidak seharga ini, maka kau kalah. Biarkan Xia Tianyu menjadi pacarku, dan kau harus berlutut dan membersihkan sepatuku. Mengagetkannya, bagaimana dia bisa menurutiku? Aku tidak akan menggunakannya sebagai taruhan. Kurasa kau susah payah untuk melepaskannya. Tidak mau kehilangan sumber uang ini. Lalu bagaimana jika aku menang? Jika kau menang, maka aku akan mundur dari lelang, dan tidak akan pernah lagi berpartisipasi dalam pelelangan. Baiklah, aku setuju. Tidak apa-apa, aku percaya padamu. Ada satu hal lagi yang kuinginkan darimu. Mulai sekarang, kau dilarang mendekati Wangsu. Tenang saja, aku akan membuatmu menghilang. Baiklah, jelaskan sekarang juga. Bagi yang tidak sabar ingin melihat kelanjutannya, silakan lihat bagian bawah dan pembaruan ingatan.